Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Perhatian Putro Seri Paham dan terhormat pemerintah serta pendidikan, kami ucapkan banyak terima kasih atas pembinaan saat tadi untuk membantu kami menyelesaikan karya ilmiah kami. Karya ilmiah kami yang berjudul analisis cara belajar siswa berpikir kreatif di kelas 12 tingkat 3 sekolah negeri yang pertama. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Sekarang saya ulangi lagi dan saya Devi Lestari. Saya Endi, saya Ridwan Modal. Saya Sendi Fadil. Baik, saya akan memaparkan bab 1, yaitu yang pertama latar belakang ilmiah yang berjudul menganalisis cara belajar siswa berpikir kreatif di kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Pada bab pertama ada latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Seiring berjalannya waktu, rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, penyebab utamanya yaitu siswa tidak membuat target belajar yang ingin dicapai. Strategi belajar menjadi hal yang penting bagi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada rumusan masalah. Ada tiga masalah. Yang pertama, apakah peningkatan berpikir kreatif terdapat suatu interaksi antara pembelajaran yang digunakan dengan kategori kemampuan siswa? Masalah kedua, bagaimana strategi belajar siswa berprestasi dan siswa berpikir kreatif di 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang? Masalah 3, apa saja faktor pendukung dan penghambat siswa berpikir kreatif di kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang? Yang ketiga ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ada 1. Menganalisis siswa yang sulit untuk berpikir kreatif. 2. Mengetahui peningkatan siswa dalam berpikir kreatif pada suatu interaksi antara pembelajaran yang digunakan dalam kategori kemampuan siswa. 3. Untuk mengetahui strategi belajar siswa berprestasi di 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Baiklah, bab 1 sudah selesai. Bab kedua akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan bab 2. Bab 2 ada tinjauan pusaka dan yang A untuk poin A adalah kajian teori. Yang pertama, berpikir kreatif. Menurut Sani tahun 2014 menyebutkan bahwa berpikir kreatif merupakan kegiatan untuk mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas. Yang kedua, ada strategi belajar. Menurut Syaiful Basri, Jamara, belajar adalah suatu usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Yang poin ketiga adalah prestasi belajar. Neo Nasution berpendapat bahwa belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat memungkinkan tumbuhnya atau berubahnya tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya proses utama. Dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan sementara karena suatu hal. Untuk poin B, terdapat pendahuluan, yaitu pendapat terdahulu. Penelitian karya Victor Rizky Liana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode deskriptif. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh penulis. Di sini saya akan memaparkan bab 3 yaitu metode penelitian. Pada poin pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kemudian, 4 waktu penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang pada tanggal 1 November 2022. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPA 3.
Untuk sumber data dalam penelitian ini, pengisian kuesioner yang dipilih oleh peneliti adalah seluruh siswa kelas 12 IPA 2. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPA 3 yang berjumlah 35 orang. Sampel penelitian dengan jumlah laki-laki 17 orang dan perempuan 15 orang. Dan pembahasan berdasarkan teknik pengolahan data yakni teknik observasi dan teknik penilaian kuesioner. Berikut data yang kami peroleh. B. Sebaran populasi dan responden angket atau kuesioner disebarkan terhadap 32 responden. Gambar dan tabel di bawah ini memperlihatkan komposisi mereka menurut satu berdasarkan kelas. Sesuai jenis kelamin, yang laki-laki menjawab sekitar 15 orang dan perempuan menjawab sebanyak 17 orang dengan jumlah 32 responden. Pada bab 5 akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baiklah, pada bab 5 saya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat, jika kebiasaan belajar siswa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Sehingga semakin tinggi kompetisi guru, prestasi belajar juga dapat semakin tinggi. Kami mendapatkan 2 saran. Yang pertama, bagi siswa membagi waktu sebaik-baiknya atau seperti belajar di rumah, belajar waktu istirahat di jam sekolah. Yang kedua, untuk guru sebaiknya dapat memanfaatkan atau meningkatkan kompetensinya, kemampuan dalam merencanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, pihak sekolah dapat meningkatkan fasilitas belajar seperti bertukar pelajar, studi banding, menyediakan sarana seperti kampus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat sudah lihat dari awal pendahuluan pembahasan sampai pembahasan ya. Dari bab 1, 2, 3 Bapak lihat sudah sempurna ya. Hanya sedikit di bab 4 itu di hasil penelitian. Di situ kan judulnya analisis. Jadi di pembahasan itu yang belum Bapak lihat adalah dengan analisis anak itu kreatif atau enggak. Jadi hasilnya masih ngambang. Misalnya, oh di kelas ini dari 32 siswa, kriteria yang kreatif berapa orang, ini yang belum terlihat itu. Jadi nanti tolong di persenannya di sini. Gimana? Ini kan sudah ada di ini kan ada berapa persennya iya. Jadi kalau kriteria kalau udah di atas 50% kan berarti udah terlihat misalnya, oh dari 100% itu dari 32 siswa tadi, dari itu berapa persennya yang kurang kreatif kan bisa dijelaskan di situ ya, ditambahkan nanti ya. Tidak apa-apa kan, rubah sedikit, rubah. Di mana? Di sini lah hasilnya nih lah. Udah benar ini, udah sampai sini udah benar persenannya. Tinggal di sini berarti analisis kreativitas tadi di siswa kelas MIPA 3 ini berarti misalnya 75% sudah kreatif, sisanya belum kreatif, jadi perlu peningkatan. Itu aja ya. Ini bakal titik beratnya nih buat saya. Jadi kalian dari ini udah belajar gimana nyari masalah, gimana nyari buku panduannya, kadang-kadang kan kajian teorinya. Jadi nanti kalau kuliah udah tahu buat karya ilmiah, mudah selesai. Jadi udah, oh ada populasi meneliti ini, populasinya yang diambil. Yang dari bapak itu aja mungkin tambahan sedikit yang tadi ya. Tolong dilengkapi aja yang nanti kalau dibaca buku merah positif, mana nih hasilnya lambang, ada kejelasan. Kita karena semua ini. Oke, belajar dari bapak. Assalamualaikum. Selamat beda. Ya, saya kasih yang paling pertama menanyakan, bebas ya kalian jawab. Apakah sudah memahami jenisnya, misalnya pada ini? Sering bertanya waktu kemarin waktu kepemimpinan. Sudah? Berapa jumlah halaman jenis itu yang diperlukan?
Isinya atau beserta dengan timnya. Apa namanya? Cuman ini akan dibayarnya termasuk penampilannya, yang penampilan berarti sampai halaman 17. Jadi yang Bapak bilang tadi alangkah bagusnya masuk situ ditambahkan lagi bisa lagi bisa kan. Terus yang kedua lagi yang sampaikan, kenapa kalian memilih judul analisis cara belajar siswa berpikir kreatif di kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 3 Tempat Dinas? Nah, saya yang jawab. Mengetahui persentase cara siswa berpikir kreatif pada kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Kabupaten. Untuk mengetahui persentase Lagi apa? Setelah membaca karya tulis ilmiah kami ini, saya harapkan kelas 12 IPA 3 lebih terbuka untuk berpikir kreatif. Ya, jadi itu setelah membaca daripada hasil karya tulis ilmiah dan itu harapan untuk siswanya kan, ketika harapan tadi untuk siswa di sekolah atau guru kan seperti itu. Pesan-pesan pesannya apa selama nulis ini, pesannya apa, bebas. Misalnya untuk guru pembimbing, kami mengucapkan sangat berterima kasih, sangat membantu untuk mengerjakan karya tulis ilmiah kami, dan untuk perasaan saya sendiri kepada kelompok, terima kasih untuk ada dan menulis karena sangat banyak membantu, dan kami juga berusaha untuk semaksimal mungkin memahami isi seluruh karya tulis ilmiah kami. Untuk pesannya, ya, banyak-banyak terima kasih untuk pemerintah yang mengelola. Terima kasih banyak untuk teman-teman saya semuanya telah membantu saya untuk memahami apa isi kata ini. Ini teman-teman nantinya mungkin misalnya bisa pahami sama dengan saya tadi mungkin ya, lebih bisa kita lagi bekerja. Yang lain tambahan mungkin. Bagaimana cara sebenarnya menyusun kata ini, gimana cara membuat ide supaya bisa membantu